sesuatu supaya mereka tuh balik lagi sih, gitu. Oke, langsung aja kita sapa kali. Ya langsung aja, pemirsa ini ada Ya, Kang Canun dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa nikmata sedekah. Insya Allah banyak berkah. Ya, mengenal Allah itu kan sesuatu yang kaya, sesuatu yang nggak semua orang tuh bisa dapat. Allah. Jadi kalau kita udah ada jalan nih, kesempatan buat mengenal Allah, deketin dirinya kita buat mengenal Allah. Karena ya itu tadi aku bilang, nggak semua orang tuh bisa mengenal Allah. Itu kalau mengenal Allah berarti itu kaya banget, megah banget. Hebat Kumi ini. Kadang-kadang kalimat kecil tak gitu tapi dapat gitu loh, Masya Allah ya. Kalau bisa dibuka. Oke, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema pagi ini sangat-sangat apa ya, exciting ya Pak. Karena kan ini menjadi permasalahan anak muda juga sekarang. Banyak yang percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Banyak yang percaya Tuhan tapi nggak mau melaksanakan agama. Dan cenderung menolak gitu. Menolak begini, nolak begitu, nolak gitu. Jadi ini penting banget sih buat anak muda. Tetap stay tune dari awal sampai akhir ya. Karena bintang tamu kita ini kalau nggak salah yang aku dengar di backstage tuh sempet ngerasa ada disbelief ya. Ada ketidakpercayaan tapi akhirnya beliau menemukan apa sih yang mesti dipelajarin sampai akhirnya benar-benar percaya, yakin dan kembali lagi on the track. Iya gitu. benar. Ya sebenarnya anak muda tuh butuh sesuatu supaya mereka tuh balik lagi sih. Gitu. Oke, langsung aja kita sapa kali. Ya langsung aja, pemirsa ini ada Kang Canun dari Bandung, Masya Allah. Kang Canun, ini benar pernah jadi ateis gitu? Iya, kurang lebih 7 tahun. 7 tahun? Iya. Menarik loh, kembalinya dari game loh, main game. Kang Canun, gimana kok jadi ateis, kemudian kok bisa bukan ustadz, bukan ustazah, bukan kiai, bukan ulama, bukan kajian, tapi malah kesukaan Kang Canun main game itu lah yang mengantar Kang Canun balik ke Allah tuh gimana? Dulu itu kan saya mulai ada kepikiran ateis itu mungkin sekitar usia SD ya. Waktu usia SD itu ada teman yang non muslim, itu dikenalin, kita bersekongkol, teman-teman yang muslim itu bersekongkol. Kita ini yuk ajarin dia ngomong syahadat, gitu diajarin lah. Teman yang non muslim ini ngomong syahadat, kurang lebih saya lupa ya, 2 minggu tuh bisa dia ngomong syahadat. Wah bisa tuh jadinya kan kayak gitu. Tapi di situ kan nggak ada perubahan sama sekali kan pada saat itu, tidak ada perubahan yang tampak. Jadinya lah sebentar ini buat apa ya gitu, buat saya kayak gitu. Kayaknya kalau saya melakukan ibadah mereka atau mereka melakukan ibadah saya sih bisa-bisa aja dan kayaknya nggak ada beda-beda amat. Dari situ saya mulai memutuskan untuk nggak perlulah kayaknya beragama gitu. Dan SMP itu saya dikasih video games. Kalau sekarang sih saya jadi paham kalau komik Jepang, anime Jepang dan video games Jepang itu ternyata banyak banget itu sifatnya teologis. Jadi yang saya mainin pada saat itu tuh cerita tentang di game itu tuh dunianya tuh terbentuk seperti apa. Oh kebentuknya seperti ini. Oh cara alam semestanya tuh bergeraknya tuh begini dan ada sosok yang mengendalikannya gitu. Super powernya. Iya gitu. Dan itu jadi bikin saya penasaran berpikir bahwa ini di game teh kayak gini kan. Nah kalau di alam semesta yang realnya nyatanya Kayak seperti apa? Nah, mencari. Ya jadi di situ mulai mencari di SMA itu saya alhamdulillah ada seorang guru yang dulu ngajarin fisikanya tuh nggak ngasih rumus, tapi ngafalin konsep. Nih maksudnya gaya gesek tuh kayak gini ya, kalau kamu jalan gak kepleset itu karena ada gaya gesek misalnya kayak gitu. Jadi ngasihnya konsep gitu, karena ngasih konsep, oh ini kan berarti mekanisme alam semesta tuh ternyata kayak gini ya. Nah jadi pada saat itu saya mulai paham, oh belajar IPA itu ternyata belajar tentang bagaimana cara Tuhan, cara Allah merawat alam semesta ini. Cara bikin jantung saya berdetak seperti ini, bikin oksigen itu seperti ini dengan fotosintesisnya misalnya kayak gitu kan. Itu yang bikin saya jadi terkagum-kagum luar biasa. Sebentar ini kan ada banyak banget nih
kayak sekarang aja kita nggak bisa ngontrol nafas, nggak bisa Iya, ngontrol iya, ginjal. Ih, bener. ini banyak banget nih. Bener. 1 kilogram tubuh kita itu ada 1 triliun sel. Ih, banyak banget nih gitu kan. 100 triliun malah. Iya, itu makanya kan Mm. pusing banget kan itu. Mm, mm, mm. Dan jadinya saya penasaran sama satu hal. Ruh itu apa? Dan makanya dulu waktu kelas 3 memutuskan untuk mau masuk ke kedokteran. Alhamdulillah Karena pengen keterima. nyari tahu tentang ruh. Iya. Dan mencari tahu ini Allah tuh zat yang seperti apa gitu. Dan Allah. pencarian utamanya dari ruh situ. Dan alhamdulillah semester kedua saya kembali lagi gitu ke Islam. Syahadat ulang. Ya begitulah kurang lebih. Bukan main. Saya syahadat lagi. Bener kata Kak Komi itu bahwa kalau udah kenal Allah itu sesuatu yang mahal. Ya. Logikanya gini Kom, mungkin Komi belum tahu juga. Kan orang kalau nanti dia tidak bertuhan Allah, ya tidak bernabi-nabi Muhammad, kan nanti masuk neraka tuh. Ya kan? Kalau dia jahat jadi orang, dia berlaku buruk, dia masuk neraka. Peran agama adalah membuat orang tidak berlaku jahat dan tidak berlaku buruk. Kalau kemudian dia kufur, dia kafir, tidak mengakui eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia masuk neraka, maka Allah bilang, kalau kamu punya harta seberat bumi, seluas bumi, sebanyak bumi, terus kamu mau nebus supaya kamu keluar dari neraka, itu nggak bakal ada yang bisa. Bahkan ketika kamu bawa lagi kekayaan yang sama, nggak akan bisa. Nah, karena itu suka disebut betapa harta yang paling berharga iman Islam. Karena nggak ada bandingannya, kira-kira begitu. Jadi betul ya kalau kamu bilang itu. Bahwa kalau udah kenal sama Allah itu mahal. Dan benar, ibu bapak kenal saja sama Allah Subhanahu wa taala, maka ke pasar itu nggak perlu bawa duit. Jajal aja. Selesai nonton MNC TV ini, pergi aja ke pasar, nggak usah bawa duit. Datang sama Allah yang punya pasar. Insya Allah Bu, ibu bapak tinggal tunjuk aja mau apa. Datang aja udah. Pokoknya pulang bawa belanjaan aja. Saya nih pemirsa, beli mobil mewah apapun, udah nggak cerita pakai duit. Bener. Saya kalau datang nih ke yang memang ada minat itu ya, ke apartemen-apartemen mana gitu. Nggak ada saya ceritanya satu unit, nggak ada cerita. Saya kalau ditawarin mau beli unit yang mana, enggak mau, gue mau beli semua. Kalau perlu mau perusahaannya. Nah makanya di belakang saya ada Allah. Perkara nanti Allah ngasih apa enggak urusan dia dong. Urusan saya adalah lihat kemudian lapor ke Allah. Gitu. Masya Allah. Tapi aku punya pertanyaan menarik sih. Ketika pada saat itu kepikiran gitu, jadi ateis saja gitu. Peran orang tua di mana gitu? Karena kan biasanya kalau ada anak yang gitu disalahin, wah orang tuanya nggak pernah ngajarin nih. Padahal orang tuanya yang nyuruh gitu loh, yang ngajarin. Nah, peran orang tua itu bagaimana gitu? Orang tua pada saat itu justru support saya terus. Jadi misalkan kayak ngasih ngaji, saya ngaji sampai hatam itu juz 30 kan pada saat itu. Cuman dulu ya pikiran saya aja dulu bandel. Dulu karena sudah hatam, saya mikir kayak gini, kan guru-guru bilang Al-Quran itu tidak akan pernah berubah kan dari dulu sampai sekarang. Ya udah hatam sekali selesai, nggak perlu diulang-ulang kan. Udah selesai. Jadi tapi sayangnya itu saya simpan aja di dalam hati, tidak saya komunikasikan. Jadi orang tua saya juga termasuk yang mensupport ngasih saya berbagai macam ilmu gitu. Cuman pada saat itu saya punya satu kegelisahan besar. Kadang-kadang kan saya disuruh sholat, tapi saya nggak tahu buat apa saya sholat. Saya menyembah Allah, tapi saya tidak diperkenalkan Allah itu zat yang seperti apa sih sampai saya perlu terkagum-kagum sama zat yang seperti sama ini. Dia gitu ya, betul. Kan itu yang saya masih miss pada saat itu ya. Jadinya ya mungkin cuma dibilang, udah sholat, udah kayak gini. Iya, doktrin. Ya doktrin kan, ntar dulu ini saya memberontak pada saat itu. Iya, baik pemirsa, ini ceritanya masih panjang. Dan saya sebagai orang tua mulai mikir juga nih. Jangan-jangan banyak anak-anak sebenarnya secara sembunyi-sembunyi lagi hilang iman. Lagi hilang trustnya kepada Allah. Cuman di depan orang tua menampakkan. Dan akhir-akhir ini juga tidak jarang anak yang berani mendeklar karena lingkungannya. Tapi ntar kita akan
coba bincang-bincang lagi setelah yang berikut ini. Kum? Ya tetap dinikmati sedekah. Insya Insya Allah Allah. banyak Banyak berkah. berkah.